Baik, selamat sore bagi kita semua. Kami dari kelompok 16 izin mempresentasikan hasil tugas tim base project kami dengan mata kuliah analisis ekonomi program gizi dengan dosen pengampu Dr. S.S. Emilia MSI, Risti Rosmiati SGZ MSI, Ibu Nila Reswari Haryana SGZ MSI, dan Ibu Fitni Hidayati STR KES MKES dengan mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi. Di sini kami dari anggota kelompok 16 yang beranggotakan Esther Naprilia Sitorus, Haslimia Natania Panjaitan, Christine Magdalena Stepu, Henny Evelyn Sinaga, Patricia Angelika Nadabdab, Putri Diana Hasibuan, dan Tamara Angel Sky M. Di sini kami akan menjelaskan tentang cost effective analysis atau CA, benefit cost analysis atau BCA, Delhi, Kelly, dan pembahasan kasus 1, pembahasan kasus 2, pembahasan kasus 3, dan kesimpulan. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih untuk Christine. Yang pertama ada Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Nah, metode ini merupakan evaluasi ekonomi untuk membandingkan biaya dan hasil atau efektivitas dari dua atau lebih intervensi. Nah, hasil dari CEA ini tidak dinilai dalam bentuk uang, tetapi dalam satuan kesehatan. Misalnya, kasus yang berhasil dicegah seperti anemia zat gizi besi dan tahun hidup serta yang lain-lain. Kemudian tujuan dari effectiveness analysis atau CEA ini sendiri yaitu yang pertama untuk menentukan intervensi yang efisien. Kemudian yang kedua membantu pengambilan keputusan berbasis bukti dalam alokasi sumber daya. Nah, adapun komponen dari cost effective analysis atau CEA ini pertama dari segi biaya ada biaya langsung dan tidak langsung serta total dari biaya keduanya. Kemudian, efektivitas hasil yang diukur secara kuantitatif. Misalnya, penurunan angka penyakit tertentu. Kemudian, alternatif dari komponen ini, CEA ini yaitu dua atau lebih intervensi untuk dibandingkan. Kemudian untuk metode perhitungannya, rasio CEA, rumusnya ada di biaya A dikurang biaya B, dibagi efektivitas A dikurang efektivitas B. Jadi hasil dari CEA ini berupa biaya per unit efektivitas atau contohnya per kasus yang berhasil dicegah. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah Benefit Cost Analysis atau BCA. Apa sih itu Benefit Cost Analysis? Benefit Cost Analysis atau BCA adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu program atau kebijakan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan atau cost dengan manfaat yang diperoleh atau benefit. Nah, di sini artinya metode ini berfungsi untuk mengetahui apakah program tersebut menguntungkan dan layak dilaksanakan secara ekonomi. Mengapa BCA ini perlu dilakukan? Karena dalam program gizi umumnya membutuhkan biaya yang besar seperti contohnya pembelian makanan bergizi, kemudian pembelian tenaga kerja, edukasi masyarakat, dan pembelian suplemen. Oleh karena itu, penyelenggaraan program gizi tersebut harus diketahui apakah dana yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang akan diterima. Adapun tujuan dari BCA ini adalah yang pertama menilai kelayakan program. BCA di sini digunakan untuk mengetahui apakah program gizi memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan menghitung manfaat dan biaya secara angka, BCA membantu memastikan bahwa dana dan sumber yang tersedia dipakai secara maksimal untuk mendukung perbaikan kesehatan masyarakat. Dan tujuan yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Hasil dari BCA menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan dalam menentukan pilihan terbaik di antara berbagai program. Apakah program dapat dijalankan atau tidak, serta dalam menilai efektivitas yang
sudah dijalankan. Adapun komponen analisis dalam BCA ini adalah yang pertama biaya. Biaya di sini seperti biaya operasional program, biaya investasi awal, dan biaya pemeliharaan program. Komponen yang kedua adalah benefit. Benefit dalam komponen analisis, benefit cost analysis ini dapat kita lihat benefit jangka panjang atau benefit yang sekarang. Adapun benefitnya seperti penurunan angka kesakitan akibat perbaikan status gizi, peningkatan produktivitas tenaga kerja atau masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup jangka panjang. Next slide. Adapun metode perhitungan dari benefit cost analysis ini, yang pertama net present value atau NPV. NPV mengukur perbedaan antara nilai manfaat dan biaya setelah keduanya disesuaikan ke nilai saat ini melalui proses diskonto. Jika hasil NPV negatif, maka program ditolak, dan jika NPV positif, maka program dilaksanakan. Metode perhitungan yang kedua adalah benefit cost ratio atau BCR. BCR ini melakukan perbandingan antara nilai yang sekarang, yaitu total manfaat sepanjang ukur ekonomi program, dengan nilai sekarang total biaya selama periode yang sama. Jika hasil BCR-nya lebih dari 1, maka program dapat diterima. Namun jika hasil BCR kurang dari 1, maka program ditolak. Metode perhitungan yang ketiga adalah internal rate of return atau IRR. IRR adalah tingkat pengembalian dalam persen yang membuat total manfaat atau nilai sekarang setara dengan total biaya program. Jika IRR lebih tinggi dari biaya modal atau tingkat suku bunga acuan, program dianggap layak. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, daily atau disability adjusted life years. Daily atau disability adjusted life years adalah ukuran beban penyakit yang menggambarkan kesenjangan antara kondisi kesehatan seseorang dengan kondisi ideal. Daily menggabungkan dua komponen, yaitu yang pertama years of life loss atau YLL karena kematian dini. Yang kedua adalah years life with disability atau YLD karena hidup dengan disabilitas atau penyakit. Daily mencerminkan total tahun kehidupan sehat yang hilang akibat penyakit, cedera, atau faktor resiko lainnya. Dengan kata lain, satu daily sama dengan 1 tahun kehilangan hidup sehat karena penyakit. Semakin tinggi nilai daily, semakin banyak juga beban penyakit yang ditanggung oleh individu atau suatu populasi. Ukuran ini juga sering digunakan oleh lembaga kesehatan seperti WHO untuk menilai prioritas intervensi kesehatan dan merancang kebijakan yang lebih efektif. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu quality adjusted life years, yang dimana itu merupakan jumlah tahun yang disesuaikan, adalah suatu hasil yang diharapkan dari suatu intervensi kesehatan yang terkait erat dengan besaran kualitas hidup. Kemudian, quality mengukur beban penyakit pada kehidupan dengan memasukkan kualitas dan kuantitas kehidupan yang dijalani. Hanya menghasilkan satu angka, baik 1 atau 0, untuk menyatakan kematian ataupun kesehatan sempurna dalam perluasan yang menggambarkan kualitas dalam dan kuantitas kesehatan. Rumus dari kuali yaitu tahun hidup dikali dengan kualitas hidup per tahun dalam skala 0 sampai dengan 1. Selanjutnya saya serahkan kepada presentasi selanjutnya. Baik, kita masuk ke soal pertama. Di sini dari tabel perbandingan kehilangan ekonomi dan biaya intervensi akibat AGB, terdapat jenis intervensi yaitu fortifikasi raksin, fortifikasi terigu, taburia atau balita, suplementasi tablet besi remaja. Biaya per tahunnya yaitu 1,53 triliun, fortifikasi terigu 0,14 triliun, taburia atau balita 0,20 triliun, suplementasi tablet besi remaja itu 0,05 triliun. Next. Nah, soal pertama.
Jika kita melakukan Cost Effectiveness Analysis atau CEA, tabel di atas sekarang, yaitu tahun 2023, apabila diasumsikan bahwa intervensi yang sedang dievaluasi dan alternatifnya menghasilkan jenis manfaat yang sama yang diukur dengan cara yang sama di seluruh alternatif dengan tingkat bunga 3%. Manakah alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGABE? Nah, di sini penyelesaiannya, yang pertama fortifikasi raksin dengan rumus FV sama dengan PV dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, dihasilkan yaitu 1,88 triliun untuk fortifikasi raksin. Selanjutnya, fortifikasi terigu dengan rumus yang sama didapatlah hasilnya yaitu 0,19 triliun. Yang ketiga, taburia atau balita didapat hasil 0,30 triliun. Selanjutnya, suplementasi tabel besi didapat hasil 0,07 triliun. Next. Sehingga biaya per tahunnya untuk fortifikasi raksin itu 1,88, fortifikasi terigu 0,19, taburia 0,30, suplemen tablet besi 0,07. Didapat kesimpulan, intervensi terbaik secara CEA adalah suplementasi tabel besi remaja karena memiliki biaya yang paling rendah, paling cost efektif, yang menunjukkan efektivitas biaya dalam mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGABE. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya kita akan mengerjakan kita melakukan benefit cost analysis atau BCA pada tabel di atas dengan tahun sekarang, yaitu tahun 2023, dan dengan tingkat bunga 3%, manakah alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi ekonomi yang ditimbulkan akibat AGABE. Nah, untuk melakukan BCA atau benefit cost analysis, kita menggunakan BCR, di mana rumus dari BCR ini adalah benefit dibagi dengan cost. Di soal ini terdapat 4 intervensi, yaitu fortifikasi raskin, fortifikasi terigu, taburia untuk balita, dan suplementasi tablet besi untuk remaja. Untuk biaya per tahun pada fortifikasi raskin, kita menggunakan rumus future value untuk menyamakan tahunnya, karena setiap program ini memiliki tahun yang berbeda, di mana rumus future value yaitu present value dikali 1 ditambah R ini merupakan tingkat bunga, dipangkatkan dengan N. Maka 1,53 dikali 1 tambah 3% dipangkat 7, 7 ini dari tahun 2023 dikurangi dengan tahun fortifikasi raskin, yaitu tahun 2016, maka hasilnya 7. Maka biaya per tahun dari fortifikasi raskin adalah 1,88 triliun rupiah. Untuk benefit dari fortifikasi raskin, ini kita hitung menggunakan rumus benefit yang dihitung dengan kerugian ekonomi per tahun dikurangi dengan kerugian ekonomi terkoreksi. Maka 53,67 dikali 1 ditambah 3% pangkat 7 sama dengan 66 triliun rupiah. Untuk BCR-nya adalah 35,10. Nah, rumus yang kita gunakan di fortifikasi raskin tadi, kita gunakan juga di fortifikasi terigu, taburia untuk balita, dan suplementasi tablet besi. Maka untuk biaya per tahun dari fortifikasi tepung terigu adalah 0,19 triliun rupiah dengan benefit 50,62 triliun rupiah yang menghasilkan BCR 168,73. Untuk taburia pada balita, biaya per tahunnya itu senilai 0,30 triliun rupiah dengan benefit 5,18 triliun rupiah dan BCR-nya itu 17,26. Untuk suplementasi tablet besi pada remaja, biaya per tahunnya itu senilai 0,07 triliun rupiah
dengan benefit 2,69 triliun rupiah dan BCR-nya itu 38,42. Nah, dari perhitungan yang telah kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGABE atau anemia gizi besi adalah fortifikasi tepung terigu. Karena fortifikasi tepung terigu memiliki BCR yang paling besar yaitu 168,73. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Seorang pria telah didiagnosis menderita penyakit dan diperkirakan hanya hidup 2 tahun tanpa perawatan apapun. Tahun pertama kesehatannya penuh, tetapi tahun kedua kesehatannya hanya sepertiga kesehatan penuh. Akibatnya, delinya adalah 1,0 kali 1 ditambah 0,3 dikali 1. Hasilnya 1,3 tahun. Alternatif lain, misalkan dia dapat sepenuhnya disembuhkan dengan perawatan dan harapan hidup yang tersisa akan menjadi 10 tahun dengan kesehatan penuh. Dalam hal ini, delinya adalah 1,0 dikali 10 sama dengan 10. Perbedaan deli yang terjadi karena dilakukan pengobatan adalah delta deli sama dengan 8,7 sama dengan 10 dikurang 1,3. Perawatan ini menambahkan 8,7 deli ke kehidupan orang tersebut. Jika semua biaya terkait pengobatan adalah $60.000, CIR-nya untuk perawatan adalah sebesar $60.000 dibagi 8,7, hasilnya $6.897. Kesimpulannya, biaya pengobatan orang tersebut $6.897 per deli tambahan. Apakah penjelasan pada kasus tersebut sudah sesuai dengan konsep deli? Sebelumnya, kita kembali membahas deli. Deli merupakan satuan untuk mengukur beban penyakit. Deli terdiri dari 2 komponen. Yang pertama, YAL, artinya karena kematian dini. Yang kedua, YALD-nya itu karena penurunan kualitas hidup atau disabilitas. Jadi, deli sama dengan YAL ditambah YALD. Semakin tinggi nilai deli, semakin besar beban penyakitnya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama tanpa pengobatan. Harapan hidup tanpa pengobatan sama dengan 2 tahun. Tapi harapan hidup normal dengan pengobatan sama dengan 10 tahun. Maka IAL-nya itu 10 dikurang 2 sama dengan 8 tahun. Sedangkan untuk IALD-nya 1 tahun dikali 1 dikurang 0,3 sama dengan 0,7 tahun. Karena tahun kedua, kualitas hidup hanya 0,3. Jadi total delinya, deli sama dengan 8 ditambah 0,7 sama dengan 8,7. Yang kedua dengan pengobatan. Harapan hidup 10 tahun, kualitas hidup penuh. Tidak ada kehilangan tahun hidup atau kualitas hidup. Maka IAL-nya 0, IALD-nya 0, delinya 0. Selisih deli karena pengobatan, jadi delta deli sama dengan 8,7 dikurang 0 sama dengan 8,7. Ini artinya pengobatan berhasil mencegah 8,7 tahun beban penyakit deli. Next. Selanjutnya, CIR. Jika biaya pengobatan $60.000, jadi 60.000 dibagi 8,7 sama dengan $6.897 per deli yang dicegah. Kesimpulan akhir, secara konsep deli yang benar, perhitungan seharusnya deli tanpa pengobatan sama dengan 8,7, deli dengan pengobatan sama dengan 0. Sedangkan untuk delta delinya sama dengan 8,7. Penjelasan dalam soal yang menyebut deli sama dengan 10 kali 1 ditambah 0,3 dikali 1 sama dengan 1,3 itu keliru. Karena itu bukan deli melainkan Kelly. Jadi, jika memang kasus tersebut dimaksudkan menggunakan deli, maka penjelasan awalnya tidak sesuai dengan definisi deli yang benar. Sekian. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat teman-teman semua. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun tulisan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.